kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Saya Ibu Sardiansa yang ber-NPM 1851040074. Yang pertama adalah rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajiban-kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dengan jaminan aktiva atau kekayaan perusahaan hingga perusahaan ditutup atau dilikuidasi. Rasio solvabilitas itu membandingkan beban utang perusahaan secara keseluruhan terhadap aset atau ekuitasnya. Rasio ini memaparkan jumlah aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh kreditur atau pemberi utang. Jika aset perusahaan lebih banyak dipegang oleh pemegang saham, maka perusahaan tersebut kurang leverage. Dan jika kreditur atau pemberi utang memiliki aset secara dominan, maka perusahaan tersebut memiliki tingkat leverage yang tinggi. Baik, yang kedua adalah jenis-jenis rasio solvabilitas. Jenis yang pertama yaitu debit to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini memaparkan porsi yang relatif antara ekuitas dan utang yang dipakai untuk membiayai aset perusahaan. Debit to ratio equity atau DER membandingkan total liabilitas dengan ekuitas. Utang tidak boleh lebih besar dari modal perusahaan supaya beban perusahaan tidak bertambah. Tingkat rasio yang rendah berarti kondisi perusahaan tersebut baik karena porsi utang terhadap modal itu kecil. Perhitungan rasio ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar bagian dari modal, termasuk modal, jenis-jenis modal, dan jaminan utang lancar. Rumus untuk menghitung rasio ini ada di atas. Jenis yang kedua yaitu debit ratio atau rasio utang. Debit ratio atau rasio utang ini menilai seberapa besar perusahaan berpatok pada utang untuk membiayai asetnya. Rasio ini membandingkan total utang atau liabilitas dengan total aset yang dimiliki. Rasio ini juga memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk bisa mendapatkan pinjaman baru sebagai tambahan modal dengan jaminan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Jika tingkat rasio ini semakin tinggi, maka jaminan berupa aset yang ada dan uang yang diberikan oleh kreditor dalam jangka panjang semakin terjamin. Utang yang dihitung dalam hal ini adalah semua utang yang ada di perusahaan, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini ada di atas. Jenis yang terakhir yaitu time interest ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi beban bunga pada masa mendatang. Rasio ini membandingkan laba sebelum pajak dan bunga terhadap biaya bunga yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini ada di atas. Yang terakhir adalah manfaat atau kegunaan dari rasio solvabilitas. Kegunaan yang pertama yaitu untuk menganalisis porsi perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya. Yang kedua, untuk meninjau keseimbangan aset atau aktiva terhadap modal perusahaan. Yang ketiga, untuk menganalisis utang terhadap pengelolaan aset. Yang keempat, untuk mengetahui seberapa besar porsi perusahaan yang dijadikan utang dalam jangka. Selanjutnya adalah materi capital adequacy ratio. Capital adequacy ratio adalah rasio kecukupan modal yang berguna untuk menampung resiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Dengan adanya capital adequacy ratio menunjukkan sejauh mana bank menanggung resiko kredit, pernyataan, surat berharga, tagihan yang ikut dibiayai oleh dana masyarakat.
Semakin tinggi capital adequacy ratio, maka semakin bank berkemampuan terkait dalam menanggung risiko dalam setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai capital adequacy ratio tinggi, maka bank dapat membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Peningkatan capital adequacy ratio dapat meningkatkan keamanan nasabah yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kepercayaan pada bank tersebut, yang kemudian dapat berdampak positif pada peningkatan profitabilitas bank. Yang selanjutnya, perhitungan capital adequacy ratio. Capital adequacy ratio dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu CAR atau capital adequacy ratio sama dengan modal dibagi aktiva tertimbang menurut resiko dikali 100%. Mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah, capital adequacy ratio perbankan untuk tahun 2002 minimal sebesar 8%, yaitu menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21 PBI 2001 Pasal 2 tentang kewajiban minimum bank, yang kemudian diperbarui dalam penyediaan modal minimum bank dalam Pasal 2. Ketentuan capital adequacy ratio dari Bank Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu tingkat 8% ke atas berpredikat sehat, tingkat 6,4% sampai 7,9% berpredikat kurang sehat, dan di bawah 6,4% berpredikat tidak sehat. Posisi capital adequacy ratio pada suatu bank bergantung pada yang pertama, jenis aktiva dan besarnya risiko yang melekat padanya, yang kedua, kualitas aktiva atau tingkat kolektibilitasnya, yang ketiga, total aktiva pada suatu bank. Semakin besar aktiva, maka semakin besar bertambah risikonya. Dan yang terakhir adalah kemampuan bank untuk meningkatkan pendapatan dan laba. Saya Hevinah Fasabina, NPM 1851040053 akan menerangkan tentang primary ratio. Primary ratio merupakan salah satu alat ukur dari rasio solvabilitas, di mana rasio ini merupakan suatu alat untuk menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban atau bisa disebut juga dengan modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh primary ratio terhadap gross profit margin secara parsial. Untuk mengetahui quick ratio terhadap gross profit margin secara parsial, serta untuk mengetahui pengaruh primary ratio dan quick ratio terhadap gross profit margin secara simultan pada PT Bank Negara Indonesia Syariah periode 2014-2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif variatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik olah data menggunakan analisis secara parsial, yaitu dengan analisis regresi sederhana, analisis regresi kolerasi, person performance, koefisien determinasi, dan uji serta dengan analisis secara simultan, yaitu dengan analisis regresi berganda, kolerasi berganda, dan uji F. Analisis pada penelitian ini didukung dengan menggunakan aplikasi SPSS for Windows versi 24. Data yang digunakan adalah data sekunder dari PT Bank Negara Indonesia Syariah periode 2014-2016. Berdasarkan hasil penelitian memperoleh kesimpulan dengan hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa hitungan sebesar minus 3,259, maka terhitung tabel minus 3,259 kurang dari 2,228, artinya secara parsial tidak berpengaruh signifikan primary ratio terhadap gross profit margin. Quick ratio secara parsial tidak mempengaruhi signifikan terhadap gross profit margin. Hal ini dibuktikan dengan terhitung sebesar 1,980, maka terhitung kurang dari tabel 1,980 kurang lebih 2,228 secara simultan dengan hasil ujian signifikasi atau uji S diperoleh bila dihitung sebesar 5,864 dengan mengambil tingkat signifikasi A sama dengan 5% atau 0,05, maka nilai F tabel yaitu sebesar 5,94 kurang lebih 4,29. Artinya terdapat pengaruh signifikan primary ratio dan quick ratio terhadap gross profit margin.
28 artinya secara parsial tidak berpengaruh signifikan primary ratio terhadap gross profit margin. Quick ratio secara parsial tidak mempengaruhi signifikan terhadap gross profit margin. Hal ini dibuktikan dengan terhitung sebesar 1,980, maka terhitung kurang dari tabel 1,980 kurang lebih 2,228 secara simultan dengan hasil ujian signifikasi atau uji S diperoleh bila dihitung sebesar 5,864 dengan mengambil tingkat signifikasi A sama dengan 5% atau 0,05, maka nilai F tabel yaitu sebesar 5,94 kurang lebih 4,29. Artinya terdapat pengaruh signifikan primary ratio dan quick ratio terhadap gross profit margin. Materi yang selanjutnya yaitu secondary risk ratio. Secondary risk ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur penurunan aset yang mempunyai resiko lebih tinggi. Rumus dari secondary risk ratio yaitu equity capital dibagi dengan secondary risk dan dikali 100%. Berikut ini merupakan contoh dari secondary risk ratio. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari rasio solvabilitas. Yang pertama, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang kedua, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dan modal. Yang ketiga, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Dan yang keempat, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Apabila ada salah kata atau yang lainnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.